Halo semua, aku Fadli. Aku adalah award di beasiswa Prima Bakal Tentara 2020 dan hari ini kita akan membahas tips wawancara beasiswa Bank Indonesia bersama Dimas. Nah, halo teman-teman semua, sampai ketemu lagi di saat ini ya. Di video yang kali ini udah yang series ketiga kayaknya. Betul kan? Halo teman-teman semua, perkenalkan nama aku Dimas Aryadi Putra, biasa dipanggil Dimas. Dan aku mantan penerima beasiswa Bank Indonesia tahun 2021. Tuh. Nah, ini sudah mau batch yang kedua berarti ya. Ini tahun 2023 after 2021. Oke, berhubung karena saya sudah cukup lama, mungkin di sekitar 2021, dan mungkin kalau teman-teman semua mau lebih rinci lagi, apa aja sih item-item dalam interview beasiswa Bank Indonesia terkhususnya, itu ada di video kita sebelumnya ya, Pak. Itu bahkan sudah sama simulasinya. Tapi ini untuk meng-highlight kembali, untuk merimain kembali gitu, apa aja sih tips-tipsnya saat interview. Mungkin ini aku akan generalkan secara umumnya bahwa interview apapun itu, intinya yang harus kita persiapkan adalah ketenangan. Satu, tenang, yakinkan bahwa diri kalian itu sudah tepat dan memang menguasai diri kalian sendiri, interviewernya, ataupun nanti isu-isu yang akan dibahas. Pastinya kan kalau mengenai beasiswa, Bank Indonesia khususnya, pastinya kalian akan ditanya mengenai bank sentralan. Of course itu pasti bakal ditanya ke bank sentralan. Baru kalian akan ditanya mengenai apa ya, tentang diri kalian sendiri, mengenai apa ya, pertanyaannya itu kekurangan kelebihan diri kalian, bagaimana cara kalian memperkenalkan diri kepada interviewer yang memberikan sedikit highlight tentang diri kalian itu seperti apa sebenarnya secara umumnya, namun tepat sasaran. Nah, selanjutnya lagi seperti visi misi kalian, itu kan nanti ada motivation letter ya. Nah, di situ kan nanti kalian akan mengulik lebih dalam lah. Interviewer juga bakal akan menanyakan sesuatu yang, oke, kalau misalnya kamu menerima beasiswa Bank Indonesia, apa yang kontribusi terbaik kamu untuk Gen B misalnya gitu. Karena kan Bank Indonesia nantinya setelahnya ada komunitasnya, yaitu komunitas Gen B atau generasi baru Indonesia. Nah, apa sih kontribusi yang akan kamu berikan gitu. Nah, itu harus udah kamu gali nih dari sekarang. Nah, tentunya lagi, apa sih impact-nya bagi beasiswa ini yang kamu terima terhadap studi kamu ke depannya, studi kamu bagaimana gitu kan. Nah, selanjutnya lagi, bagaimana kamu mendedikasikan diri kamu sendiri untuk studi kamu, untuk membesarkan nama Gen B itu sendiri atau bahkan Bank Indonesia. Karena tetap yang akan nanti dilihat adalah dituntut bahwa kamu studinya harus lancar, lulus tepat, maksudnya lulus tepatlah pada waktunya. Selanjutnya lagi IPK-nya kalau bisa tinggi. Itu kan nanti kedepannya juga akan membesarkan nama Gen B dan Bank Indonesia itu sendiri, bahwa penerima award dari Bank Indonesia itu unggul-unggul gitu. Jadi tipsnya yang paling pertama adalah tenang, menguasai lapangan, menguasai diri kalian sendiri, kalian paham dengan beasiswa apa yang akan kalian lamar, terkhususnya di sini adalah Bank Indonesia. Berarti Bank Indonesia mengenai ke bank sentralan, kalian harus kenal itu apa itu Gen B, apa saja kegiatannya, dan apa yang akan kalian berikan atau kontribusi terbaik kalian terhadap Gen B dan juga Bank Indonesia. Begitu sifat secara generalnya ya. Itu dari Dimas ya. Aku boleh nambahin nggak? Boleh, silakan. Oke, jadi tips wawancara beasiswa dari aku pribadi yaitu selama ini aku punya dua hal yang aku pelajarin selama menjadi award di beasiswa. Yaitu yang pertama adalah teman-teman kalau wawancara beasiswa datang minimal 15 menit atau 30 menit sebelum wawancara dimulai. Kenapa begitu? Misalnya teman-teman dapat waktu wawancaranya itu sore hari nih. Nah, kalau teman-teman di jalan kan, misalnya tempat wawancaranya itu di hotel. Kalau aku dulu misalnya tempat wawancaranya itu di hotel Swiss Bell Samarinda. Nah, karena memang wawancaranya itu sore. Nah, teman-teman harus spare time minimal 30 menit, 15 menit deh paling mepet. Karena
dari rumah ke hotel tempat wawancara itu pasti ada halangan. Contohnya misalnya ban bocor, entah cuacanya hujan, entah atau beberapa rintangan lainnya. Jadi spare time itu sangat teman-teman butuhin. Kenapa begitu? Ya teman-teman, nanti kalau telat teman-teman akan dianggap gak profesional dan tidak menganggap wawancara itu penting. Itu. Yang kedua adalah USP, Unique Selling Point, yaitu value diri teman-teman itu apa? Value-nya, kelebihan diri teman-teman itu dari pewawancara, dari yang saingan teman-teman itu apa gitu. Unique selling point itu kalau ditanya menjadi penerima beasiswa tuh harus berprestasi atau enggak? Ya harus berprestasi. Bahkan harus lebih berprestasi dari orang yang berprestasi. Jadi kalau diwawancarin nanti pewawancara bilang, oh he is interesting tuh, dia menarik gitu, dia berbeda. Nah, value diri ini harus teman-teman cari dari awal semester, dari awal perkuliahan. Cari sendiri value-nya, misalnya value-nya sebagai orang yang sering ikut volunteer, membantu masyarakat, atau orang yang sering menulis terus banyak publish tulisannya di media-media massa. Itu teman-teman harus cari. Iya betul. Aku boleh nambahin lagi. Jadi benar yang diomongin sama Fadli tadi ya, untuk teman-teman semua harus diikutin ya, bahwa memang kita harus datang lebih tepat waktu, dan bahkan kalau bisa lebih di spare lagi waktunya supaya kita lebih prepare. Nah terus aku mau ngasih tahu kalian juga, kalian itu tadi kan udah dijelaskan ya, kita harus punya value terhadap diri kita sendiri itu seperti apa. Nah, itu yang harus kalian bangun. Kalian boleh insecure. Aku nggak ngelarang kalian insecure. Aku nggak ngelarang kalian itu gugup. Aku nggak ngelarang kalian itu terbata-bata. Tapi kalau bisa dikendalikan. Aku nggak ngelarang itu semua, tapi kalau bisa dikendalikan. Dan body language, pemilihan kata kalian, habis itu bagaimana kalian maksudnya responsif terhadap apa yang ditanyakan oleh interviewer, itu kan juga maksudnya value tambahan lah terhadap kalian dari yang memang kalian tawarkan. Nah, jadi maksudnya body language, oke, kalian duduk tegap, misalnya gitu kan, tegap, menghadap, menatap, tapi bukan menatap interviewnya dengan mengintimidasi loh ya, beda. Tapi muka kalian ceria tuh gimana sih, maksudnya wah aku tertarik nih gitu kan, kalian udah bangun vibes itu, jadi kayak oke, aku tertarik dengan posisi ini lagi ya, posisi ini sebagai penerima beasiswa Bank Indonesia gitu, oke aku tertarik. Kalian udah pasang badan meyakinkan, wajah yang ceria, selanjutnya pemilihan kata misalnya, baik, selamat pagi, perkenalkan nama saya Dimas Haryadi Putra, seperti itu kan. Itu membawa hawa yang positif ya terhadap interviewer. Jangan kayak, perkenalkan nama saya Dimas Haryadi Putra, lemes kan. Maksudnya kayak, ya kan harus bawa semangat itu gitu sih. Jadi pemilihan kata, body language, bagaimana cara kalian membawakan kata-kata yang mantap lah, tata bahasanya juga yang bagus. Gitu sifat. Itu tambahannya. Iya, betul. Udah cukup. Nanti kalau mau nanya-nanya lagi silahkan aja di komen ya. Boleh. Tapi BTW ya Fat, ini FYI aja ya. Ini banyak loh yang DM aku. Aku kan lagi private Instagramku. Itu banyak yang mengkonfirmasi, tapi mohon maaf teman-teman semua. Nanti akan aku balasin ya DM-nya. Aku konfirmasi aja cuma belum balas karena belum sempat. Nanti akan kubalas. Iya ada. Banyak, lumayan lah ya, nggak banyak banget sih, nggak. Cuman lumayan. Belum sempat kubalasin. Terus namanya di blur kali ya. Kan itu pertanyaannya kelihatan banget, yang tanya dan yang jawab so tau banget. Nah yang nanya dulu deh, gimana nih? Kan yang jawab aku. Gimana nih responnya nih? Yaudah deh, aku aja deh. Gimana ya Ningrum? Dan yang jawab so tau banget. Ya bagus lah. Sok tahu itu bagus, tapi jangan kelewatan gitu loh. Kan penting juga ya, kalian itu punya jiwa ingin tahu yang lebih, membuat diri kalian lebih tahu daripada yang lainnya. Oke? Jiwa
jiwa yang ingin tahu kalian yang kalian bangun dan kalian organize itu dengan baik, menambah ilmu pengetahuan kalian, memperluas cakrawala, membuat diri kalian lebih tahu daripada orang lain. Nah, pada saat kalian menyampaikan sesuatu yang mungkin itu sesuatu yang baru oleh orang lain, maka orang lain yang mungkin menganggap itu dari sisi yang berbeda akan menganggap, wah ini sok tahu gitu. Tapi ya nggak apa-apa sih kalau Ningrum berpendapat seperti itu. Mungkin Ningrum posisinya sudah tahu, ya kan? Bedanya gitu. Posisinya sudah tahu. Jadi beranggapan ya sudah, buat apa gitu. Kalau untuk teman-teman yang belum tahu, kan ini sesuatu informasi, sesuatu pengetahuan, pemahaman baru, seperti itu. Mungkin Ningrum udah tahu aja gitu. Makanya komen begitu. Kalau kamu Fat?